Henshin. Yo, halo semuanya, jadi langsung aja tanpa babi bu kita langsung bahas Kamen Rider Saber episode 35 teman-teman. Jadi di sini setelah Toma ini bekerja sama dengan Kento mengalahkan si Falkion, di sini si Luna itu muncul ya. Jadi udah nggak ada muncul gap-gap centil-centilan rangkul-rangkulan tangan ya. Udah muncul di sini si Luna. Dan ada beberapa faktor yang dijelaskan di sini kenapa dari kemarin si Toma itu bisa terhubung dengan si Luna, yaitu dari DX-nya si Toma ya. Jadi Kainken Reka itu sudah pasti teman-teman. Dan juga ada Brave Dragon, ada Dragonite Knight, ada Elemental, dan juga Primitive Dragon. Basically ini semua formnya Saber ya. Dari basic, terus upgrade, terus ke super ya. Jadi basically emang form-formnya si Saber nih yang menghubungkan si Toma itu dengan si Luna. Jadi kalau kita flashback lagi, ini juga menjawab ada suara Luna pas Toma dapat Dragonite Knight di episode 13 ya. Jadi paling logis menurut aneh ya itu yang di Dragonite Knight. Soalnya agak aneh aja gitu, tiba-tiba bisa nyambung sama Elemental sama Primitive. Soalnya Primitive kan ada si bocah juga. Apakah nanti si bocah kesedihan itu juga sebenarnya kenal juga gitu sama si Luna? Itu juga masih jadi pertanyaan ya. Dan Kento di sini juga masih jual mahal ya. Jadi sebenarnya dia seneng tapi sok-sokan gak mau reuni gitu kan sama dua sahabatnya ini. Jadi dia masih kekeh dengan penglihatan masa depannya katanya. Udah, tetap hasilnya apapun sama aja katanya. Jadi di sini alhasil si Luna diculik sama si Sabella dan dibawa ke si Master Logos ya. Dari kemarin si Sabella ini udah banyak melakukan tugasnya dengan baik. Kita juga penonton udah bisa lihat sendiri. Jadi ngerebut pedang cahaya, ngambil Dogoken sama Raimeken, terus sekarang berhasil nyulik si Luna. Jadi kontribusinya ini lebih jelas daripada si Durendal yang terlihat lebih kuat ya. Sayang kurang dapat highlight aja di sini si Sabellanya. Jadi karena emang Master Logos juga fokus banget ke tujuan dia sendiri sih. Jadi ya mungkin cuman dianggap sebegitu aja gitu ya. Kan di sini si Master Logos juga di episode ini cuma bilang kerja bagus Sabella, udah beres segitu aja ya. Dan di tengah keraguannya ini si Sabella ini tetap melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin ya. Dan episode ini menurut Anas juga fast pace banget ya, udah kayak Fast and Furious pak. Jadi semua kejadian terjadi itu bret gitu. Yang mengakibatkan emosi tiap karakter menurut Ana berasa meaningless aja menurut Ana ya. Jadi kayak kosong, kayak hampa gitu. Dan teori-teori dan juga kejadian-kejadian yang sudah terjadi selama ini di episode-episode Saber ya, sebelum-sebelumnya, oh gitu doang tuh ternyata. Jadi eksekusinya begitu doang ya. Pokoknya kalian simak dulu lah bahasannya ya. Jadi kita bakal diskusi seperti biasa setelah kalian nonton video ini ya. Nah, langsung to the point aja. Jadi rencana besar si Master Logos itu hendak terwujudkan di episode ini ya. Jadi gambaran kehancuran dunia dan lain-lain yang kita bayangkan dan yang ada di penglihatan Kento itu akan terjadi. Yang kita prediksikan itu kayaknya wah akan terjadinya di akhir-akhir episode Saber nih, atau menjelang si Saber tamat nih, atau episode terakhir Saber nih. Tapi ternyata di sini terjadinya itu sekarang teman-teman ya. Jadi Master Logos itu hendak mewujudkannya sekarang. Nah, makanya Ana agak kecewanya itu sih ya. Jadi gambaran yang betapa mengerikannya udah seperti Endgame gitu kan ya. Terus banyaknya teori buat mencapai kejadian ini kan juga wah berasa belibet banget kan, kita udah ribet banget gitu kan di setiap diskusi ya. Tapi gimana ya, untuk mencapai kejadian ini pokoknya panjang banget menurut Ana jalannya ya. Apalagi kalian yang ngikutin bahas-bahas Agan Reza gitu. Nah makanya itu dari eksekusi ternyata hanya begitu saja gitu. Oh gitu doang tuh ya. Jadi episode ini Ana nggak bilang jelek ya. Jadi cukup oke-oke aja. Ini kejadian nih ya pas King Arthur. Ana sebelumnya research mati-matian itu pas episode King Arthur. Pas eksekusi ternyata oh begitu doang tuh. Ya udah. Jadi di sini rencana Master Logos adalah membangkitkan buku terkuat dan kekuatannya itu menjadi milik dia. Nah, untuk ritual ini tuh dibutuhkan 11 pedang suci, ya itu udah pasti, dan 19 buku terpilih atau Wonderite Book dan sosok penghubung dunia ya. Itu kayak ingredientsnya bisa dibilang lah. Nah, gitu kayak ya dari kemarin jelas simple gitu. Dari kemarin kan kayak ngambang terus gitu ya, ini ngumpulin tapi belum tahu kita juga ini ngumpulin apa sih gitu. Yang kita tahu cuman kayak 11 pedang suci, oh iya gitu. Tapi ternyata di sini udah dijabarkan secara jelas gitu sama Storius terutama di sini ya. Jadi kemarin sempat ngambang, ini terjelaskan juga gitu. Apalagi ini kan soal Luna, soal Tante Sofia juga masuk juga gitu di sini ternyata ya. Nah itu kenapa nggak dari kemarin gitu ya, biar kita juga nggak bingung. Ternyata cuman begitu doang ya ingredientsnya. Jadi inilah yang sudah kita teorikan panjang lebar, tapi eksekusi gini aja. Ini termasuk yang Ana sedikit agak kecewa aja sih ya. Nah tapi di sini Ana nggak akan berhenti untuk berspekulasi dan berpendapat ya bareng kalian juga untuk bikin suatu serial Kamen Rider itu
semakin seru dengan spekulasi dengan pendapat-pendapat kita. It's okay kok ya, nggak apa-apa kalau mau ngawur, asal tetap masuk akal, asal tetap ada dasaran teorinya kalau kalian mau berpendapat atau berspekulasi itu ya. Nah, jadi kayak kita itu bukan membuat cerita sendiri gitu sih. Jadi kesannya kalau kayak halu sih itu ya. Ini kan cuman sekali lagi berpendapat, berspekulasi gitu ya. Jadi kalaupun salah juga ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Gambaran yang kita dapat itu tetap rame aja gitu ya buat dibahas gitu. Karena luas sekali Saber nih ya. Nah, jadi selain pace-nya juga cepat seperti yang Anda bilang tadi, semuanya jadi kayak terpaksa berkumpul di satu titik untuk satu objektif ya. Demi ceritanya itu jalannya ke arah situ gitu. Jadi kayak dijejetin gitu teman-teman ya di sini ya. Jadi ada faktor-faktor agak sedikit maksa juga. Pasti di sini bakalan ada ya. Jadi pokoknya di sini balik lagi objektifnya itu apa? Yaitu objektif si Master Logos yang ingin membangkitkan buku terkuat ya. Jadi bermula dari si Luna ini diculik kan, dan si Toma dan kawan-kawan ini jadi punya misi untuk nyelamatin si Luna. Yang maju itu ada si Rintaro, ada si Babang Winda, dan ada si Daishinji di sini. Dan terjadi pertarungan antara Blades melawan si Durendal di ronde pertama ini, dan bikin cukup greget karena si Babang Winda dan Daishinji kan lagi di posisi nggak bisa hensin ya. Tapi di sini ikutan pergi juga. Ngapain? Anda kan tim Hore, sudah Anda di markas saja gitu ya. Buat apa ke situ? Dan akhirnya di sini jadi disandra sama si Sabella, yang mengakibatkan si Blades ini yang udah pakai Tategami kalah sama Durendal. Greget sumpah di bagian ini. Ini greget pertama, ini masih greget pertama ya. Jadi kasihan juga di sini Tategami Hyoju Senki kemarin ditusuk dari belakang sama si Falcon. Sekarang juga ditusuk dari belakang sama Durendal. 2 kali Pak ya. Hey ya, DX Anda baru saya review. Jadi jangan kalah-kalah terus dulu dong ya. Baru juga berapa episode gitu. Dan terebutlah di sini pedangnya dan DX ya si Blades ya. Yaitu Suiseiken Nagare, Tategami Hyoju Senki, dan Lion Senki, nggak salah. Dan King Lion Daishenki kok nggak ada kan nanti ya? Nanti dijelasinnya, nantilah panjang itu ya. Ada teori-teorinya lagi itu ya. Dan Kento datang dan secara heroik dia langsung menyegel 4 pedang suci sekaligus. Yes bener, langsung ada 4 ya. Jadi di sini ada Dogoken, Raimeiken, Kougoken, sama Suiseiken ya. Jadi tinggal ditebas, cerut, langsung udah hilang itu emblemnya ya. Jadi kayak tersegel gitu. Gampang amat Pak, kenapa dari kemarin nggak seperti itu Anda ya? Jadi inilah gitu ya, fast pace banget ya. Wah, jebret. Tapi di titik ini Master Logos itu seperti tidak terlihat khawatir. Jadi, hey, apa yang kamu lakukan? Jangan segel pedang sucinya. Enggak, dia nggak terlihat khawatir di sini ya. Jadi ini sempat jadi plot hole juga bagi para penonton Saber kan. Jadi mungkin teorinya gimana ya? Itu Kento ngapain sih repot-repot segel semua pedang suci, satu aja cukup kan? Jadi karena ada satu pedang suci yang tersegel, ya udah prosesnya nggak akan terjadi. Kayak gitu kan, ada asumsi seperti itu. Mungkin teorinya yang Anda tangkep itu nggak bisa satu pedang aja ya yang disegel sama Kento, tapi harus 11 sekaligus mungkin ya. Jadi nggak bisa satu-satu dong, ada yang miss gitu. Misalkan semua tersegel nih 10 biji tapi Kaien Reka nggak bisa kayaknya mungkin ya. Jadi harus benar-benar 11 biji itu harus disegel sama si Kento. Ya, mungkin seperti itu. Dan udah Kento datang, di sini si Falcon ya, si Ombak datang di sini. Sabella dan Durendal langsung mental ya. Dan mereka itu merasa terhianati ya, si Angela May udah sebel gitu. Tapi sama si Durendal, si Durendal ini masih bucin banget nih ke Master Logos ya. Babunya levelnya udah lebih tinggi dari si Sabella ya. Dan di sini pokoknya diambil juga si pedang sucinya Durendal sama Sabella, yaitu Eneiken Orochi sama Jigoku Ken Kaiji ya. Diambil juga Wonder Red Book-nya sama si Master Logos di sini. Dan Falcon lagi gelut sama si Calibur di sini. Si Kenzan tiba-tiba datang nih, sok jago, pengen bantai semuanya. Akan kalahkan kalian semua. Aku adalah kesatria terkuat gitu. Ibarat gimana ya di sini kayak sok kerat, tapi terus juga udah kayak ngebuang perasaannya gitu ya. Yang dari dulu si Kenzan itu Kento-kun, malah diserang sekuat tenaga juga itu si Kento ya. Dengan katanya ngeklaim si Kento itu bukan tujuannya lagi. Lu bukan tujuan gak lagi ya. Sebenarnya ini udah kayak anak kos yang udah usus buntu ya. Mestinya si Ren ini makan pop mie terus tiap hari sama si Desas. Tapi di sini Anda cukup salut. Jadi masih pada sinopsisnya, masih pada deskripsinya kalau Kenzan itu adalah salah satu kesatria terkuat. Jadi sempat juga si Falcon sama si Calibur ini sampai kepukul mundur gitu kan ya, walau hanya sepersekian lah, mungkin karena munculnya tiba-tiba, mereka belum siap, belum steady, kaget mereka lihat Kenzan, jadi agak kepukul balik ya. Jadi di sini dari segi apa ya, powernya mungkin Saber masih konsisten teman-teman ya.
Nah, tapi ketika hendak diserang sama si Falcon di sini, si Kento itu tiba-tiba ngelindungin si Ren ya. Udah sampai compang-camping di situ. Sampai gosong, Pak. Ini karena efek bacotan si Yuri dan si Toma, yang terutama si Yuri ya di episode kemarin itu yang ternyata masih nyangkut di kepala dia. Jadi memang di sini yang Anda tangkap juga pada dasarnya Kento itu masih baik, teman-teman ya, dan melakukan apa yang benar. Walau pakai kekuatan kegelapan kan Akuken Kurayami, dia jadi Kalibur ini kan karena ingin menanggung semuanya gitu, bukan karena ingin berbuat jahat kan. Jadi semoga juga di titik ini para penonton juga jadi jangan salah arah ya. Jadi gara-gara ini pedangnya si Ankokuken Kurayami itu diambil sama si Master Logos. Kenzan juga udah pasti kalah kelas sama si Falcon, udah jelas banget ditusuk punggungnya ya. Yang mengakibatkan si Fusoken Hayate-nya juga dan Wonder Right Book-nya diambil sama si Master Logos juga. Jadi ini loh maksud aneh ya. Jadi semuanya cepet banget loh terjadinya itu ya. Dan melibatkan banyak karakter juga gitu. Ini kan satu episode Saber 20 menit gitu. Jadi wah, crowded banget ya, cepet banget semuanya. Jadi mestinya proses-proses seperti ini kalau mau dibikin rapi sih bisa dibikin 2-3 episode menurut Ane ya. Entah menurut kalian kelamaan, tapi menurut Ane pace-nya enaknya segitu ya. Jadi dari kemarin buat ngapain gitu ya. Jadi enaknya lebih dipanjangin lagi aja dikit gitu ya. Jadi di sini mengakibatkan jadi meaningless para emosi para karakternya. Jadi kalau misalkan dipanjangin di sini 2-3 episode seperti yang Anda bilang, emosi karakternya juga kita pada dapat gitu ya. Mereka merasakan marah, mereka merasakan kesedihan, mereka merasakan kekhawatiran, di sini lebih dapat gitu ya. Jadi kayak berasa main Tekken ini ya. Gelut ini beres, langsung lanjut ke gelut berikutnya. Tapi kalau menurut kalian di sini episode ini tuh intens dan seru sih, ya nggak apa-apa. Kalian boleh utarakan juga alasannya. Kalau menurut Anda jadi berasa ngeras banget aja sih episode 35 Saber ini ya. Dan setelah semua pertarungan di atas, main karakter kita si Kamiyama Tomang akhirnya datang belakangan untuk melawan si Falcon. Jadi di sini Saber versus Falcon ya. Ini vibes-nya udah kayak movie lagi sih ya menurut Ana ya, soalnya mereka sering banget gelut di sini. Dan apakah mungkin nih ya kalian sudah enek lihat elemental? Sabar ya teman-teman ya, pattern Kamen Rider tuh emang begini, kalau udah dapet super form dia itu pasti bakalan dipakai terus ya. Sama kok tahun lalu juga Zero One si Aruto pakai metal cluster gitu ya, sampai enek Ana ya, padahal itu formnya keren gitu ya, tapi gara-gara udah enek banget gitu ya. Jadi kalau dia pakai upgrade form tiba-tiba pakai Shining Hopper berasa fresh gitu. Ini Dragonite Knight sepertinya sudah hilang ditelan bumi ya. Form paling favorit Ana di Saber ya. Sedih juga Pak ya. Elemental lagi. Elemental. Sampai enak saya Pak. Ya udah di sini pokoknya gelut. Master Logos di sini membuka buku kancuran di tengah pertarungan si Saber dan juga si Falcon untuk memunculkan si naga putih dan naga hitam, dan muncullah lagi si Emotional Dragon Wonder Right Book. Jadi memang asal usul si Wonder Right Book dan naga ini tuh ya dari si Book of Distraction ya. Kalau di movie dia interaksi dulu kan sama si Brave Dragon, jadi kayak kesenggol gitu, terus tiba-tiba jadi Emotional Dragon gitu. Nah, Master Logos itu melakukan ini pasti ada tujuannya ya, kita harus tangkap juga di sini. Dan sayang sekali di sini Wonder Right Book-nya langsung dipakai si Toma tanpa dia berpikiran negatif sama sekali. Di sini juga menurut Ana aneh teman-teman. At least mikir kayak gitu ya. Ngapain sih Master Logos ngasih Wonder Right Book ini ke gua? Jangan-jangan ada sesuatu gini. At least dia ada kepikiran kayak gitulah ya. Iya, kita juga udah tahu di sini kalau kunci buat nyegel si Bach itu selain dengan Ankokuken dan juga Kogoken Psycho, itu dengan si form Emotional Dragon seperti di movie gitu ya. Karena bahkan disegelnya dari buku kancuran atau munculnya dari buku kancuran, makanya pakai Emotional Dragon yang source-nya juga dari Book of Distraction gitu ya. Tapi sayang ya itu teman-teman, si Toma itu nggak berpikir sentimen sedikit pun gitu ya. Jadi cuman lihat Wonder Right Book-nya langsung pakai aja gitu tanpa berpikiran aneh-aneh ya. Dan di sini muncullah final form Kamen Rider Saber, yaitu Emotional Dragon. Bener nggak nih final form-nya? Kayaknya yang ngomong final form ini harus dirukiah dulu itu ya, yang bilang Emotional Dragon final form-nya Saber ya. Nah, ketika form ini muncul, tapi ekspresi para karakter di sini macam terkejut kayak si Saber itu dapat form yang wah banget gitu ya. Apalagi si Storius kan sampai gitu. Semuanya pada kaget pas Emotional Dragon muncul ya. Jadi Emotional Dragon juga salah satu form favorit Ana. Sayang sekali Wonder Right Book-nya di X ya belum turun-turun harganya Pak. Mahal sekali, bisa beli satu belt ya. Sabar aja Pak. Dan Falcon juga kalahnya gampang banget Pak. Asli gampang banget. Ya ini gara-gara efek pace-nya cepet banget. Jadi cuman ditangkis serangannya pakai tamengnya, terus ditebas sekali udah beres Pak. Anda juga kurang tahu ya statnya ini Emotional Dragon sama Elemental menang mana. Mungkin menang Elemental, tapi dari segi ini ya efisiensi
di pertarungan dan fungsinya emosional menang gitu ya, walaupun secara stat kalah sama si Elemental, ngerti kan? Jadi kayak movie-nya Zero One yang real time itu kita tahu lah pasti statnya Zero Two sama si Metal Cluster pasti jauh ya kan, Zero Two kan lebih kuat, cuman efisiensi pertarungannya itu lebih pas si Aruto itu ketika pakai Metal Cluster melawan si Eden, karena kemampuan belalangnya itu bisa menggerogoti si nano mesinnya si Ezu gitu kan ya. Jadi mirip-mirip seperti ini, tentang efisiensi aja ini, karena Emotional Dragon emang diciptakan untuk menyegel si Bach gitu ya. Jadi ya sekali tebas beres pak, udah ya. Ini juga efek fast pace juga sih, jadi ya udah, jadi ya langsung seperti itu aja gitu. Dan ya udah, tadi si Falcon kalahnya gitu aja. Mungkin yang Ana seneng dan epic ketawanya si Om Takayamajin sih. Jadi ketika si Master Logos ini bilang udah porsi kamu sampai di sini saja, langsung ngeliatin, langsung ketawa. Sebel dan tapi keren di situ, itu ciri khasnya. Makanya itu begitu aja mengintimidasi loh. Makanya Master Logos itu menurut Ana apa ya, kacang banget lah. Jadi aduh, mau dibandingin sama Takayamajin dan Kuroto gitu mah jauh lah. Si Takayamajin si Master Logos mah, si Shinken Gold ini, si Om Takayamajin aja ketawa begitu aja udah serem Ana pak. Nah di bagian ini Ana juga agak menyayangkan ya. Jadi musuh yang lumayan kuat yaitu si Falcon dan bisa meramaikan cerita Saber ini bahkan sampai tamat, cuman dikasih porsi 2 episode doang ya. Jadi nggak tahu juga nanti apakah nanti si Falcon bakalan muncul lagi, karena di sini kan kita lihat nggak mati ya, dia cuman tersegel kembali ya. Semoga nanti muncul lagi nih si Om Bak di episode 40-an mungkin. Dan memainkan si Kiyomushi Om Jin lagi, Om Bak di sini si Master Logos ini dapat. Dan dengan gampangnya si kain Kenreka yang dipegang Toma juga berhasil direbut ya. Soalnya Tomanya juga udah sempoyongan pak, gara-gara ditembak Sabela kan. Bukan ditembak Aishiteru, bukan, ditembak beneran pak ya kan. Soalnya Yurinya juga lagi ngilang, jadi nggak ada efek healing, jadi harus manual penyembuhannya. Dan belum sembuh banget udah ke arena pertarungan lawan Falcon. Udah menang langsung dipentalin, jebret, udah compang-camping. Bajunya itu jas Zara, sayang tuh mahal si Toma ya, udah compang-camping. Dan dimulailah di sini ritual untuk membangkitkan buku terkuat. Dan dibutuhkan sosok Luna juga di sini, seperti yang Ana udah kasih tahu teorinya di atas ya. Dan Tante Sofia pun di sini hendak berkorban menggantikan si Luna. Seperti yang kita tahu, si Tansop ini adalah imitasi Luna ya, yang punya kemampuan yang sama, yaitu menghubungkan dua dunia. Dan si Tante Sofia juga udah sadar akan keberadaan dia gitu. Oh, gue tuh penghubung dunia juga sama kayak Luna, tapi gue itu imitasi. Jadi dia itu sudah berpikiran, ya udah gue aja yang berkorban. Dek Luna sana aja gitu ya, turun aja gitu. Nah kan benar kan kata Ana kan. Ini kan kejadian juga di penglihatan, ini kejadian di penglihatan si Kento kan. Tuh kan bener kan, si Tante Sofia tuh udah terpikirkan seperti itu ya. Jadi soal ini Ana bakalan bahas panjang sih, tapi nggak di sini, mungkin nanti di podcast ya. Ya, soalnya ini bener-bener panjang banget, soalnya banyak poin-poinnya karena ini fast pace. Kalau di breakdown itu bakalan jadi panjang banget. Tapi di sini Ana coba jelaskan garis besarnya dulu dan kasih pendapat-pendapatnya juga lah ya. Oke. Dan ketika hendak substitution, apa substitution, mau main bola. Jadi pokoknya mau gantilah si Luna sama si Tante Sofia ini. Si Master Logos ini malah nyerembet si Tante Sofia gitu. Ngapain lu gitu, jebret gitu. Dan gak mati ya itu si Tante Sofia, udah direnyap gitu dari ketinggian terus jatuh kan, ketinggian berapa kaki gitu, jebret gitu. Gak mati pak, dan gak compang-camping bajunya. Ya, ini juga Ana agak aneh ya. Ini kepikiran Ana kan si Tante Sofia itu imitasi dari Luna yang diciptakan oleh si Master Logos. Itu yang dijelaskan sama si Kento di episode 30 pokoknya episode-episode sebelumnya ya. Nah, kalau orangnya berganti, ya mestinya prosesnya tetap jalan dong. Gak masalah mestinya ya. Karena fungsi mereka berdua ini sama gitu ya. Kalau gini apa tujuan Master Logos gitu membuat si Tante Sofia? Ana juga cukup aneh di sini ya. Jadi kalau kayak gini sih asumsi Ana, apakah yang dibutuhkan di ritual ini itu adalah sosok penghubung dunia yang original gitu kan, mengingat Tante Sofia itu hanya imitasi. Jadi mungkin Luna itu original penghubung dunia lah bisa dibilang. Ini mungkin kalau kita bahas teorinya itu bisa nyambung ke si wanita pertama yang menghubungkan dunia nyata dan dunia Wonderworld ya. Jadi mungkin Luna itu ada seperti kayak reinkarnasi atau misalkan keturunan lah gitu ya dari situ. Makanya dibutuhkan di sini si Master Logos ya. Makanya Tante Sofia di sini
kayak awas apa lu, karena dia itu cuman imitasi. Yang Anda tangkap mungkin kayak gitu ya. Apakah seperti itu? Oh ya, nggak cuman ini doang, tapi kita lihat ada klip di mana ada interaksi juga antara markas selatan dan juga markas utara. Kan tiba-tiba ada kayak ada cahaya gitu kan. Terus diliatin kita di dalam markas itu, di mana buku-buku yang tersimpan di situ tuh kayak nyala semua. Ya. Jadi ada beberapa puluh buku tuh sampai jebret nyala ngasih cahaya gitu kan. Jadi teorinya ini banyak banget teman-teman. Sebenarnya nggak cuman 11 pedang suci, 19 Wonderite Book, Luna, tapi ada juga loh ternyata buku-buku di perpustakaan ini gitu. Maunya apa, Pak? Masih ada pretelan-pretelannya juga di sini ya. Tapi sih utamanya ya 3 itu, 11 pedang suci, 19 Wonderite Book, dan Luna. Mungkin setelah ini 3 terkumpul ya baru teraktivasi si markas-markasnya gitu ya. Tapi tetap aja gitu kan, si markas ini juga keberadaannya juga tetap dibutuhkan bersama dengan si buku-bukunya gitu ya. Oke, lanjut di sini si Toma itu udah kayak cacing kepanasan ya menurut Anda di episode ini. Tiap bahas Luna itu Luna. Sebel lihatnya, Pak. Dan dia di sini teringat dengan kejadian pas gagal nyelamatin Luna pas kecil ya dia ya. Luna, Z-Titan Scale. Ya iya, lu pegangnya pakai kelingking, Pak, ceplot, potong. Tapi sekarang benar-benar mau diselamatin sama si Toma. Si Toma itu nggak mau kejadian yang dulu pas dia kecil itu terjadi lagi di sini ya. Pokoknya diselamatkan lagi lah di sini si Luna. Tiba-tiba si Luna itu seperti kayak membuka jalan cahaya gitu, Pak. Langsung ice skating gitu si Toma. Shoot. Luna, ngesot, Pak. Shoot. Sumpah, paling ngakak karena bagian ini, Pak. Si Gaia terlalu luar biasa di bagian ini ya. Terus juga muka si Luna mendadak jadi kayak Suneo, Pak. Luar biasa lah si Gaia di sini. Si Toma itu udah mau moonwalk, Pak ya. Luna, cet ngesot banget itu. Ya udah, pokoknya di sini si Luna ini berhasil diselamatkan sama si Tomang, dan ketika proses ini langsung ditebas ya di proses ritualnya itu sama kain kenrekanya si Toma ya. Itu pedang bisa aja gitu nyantol di situ, tinggal dicabut, jebret, udah beres gitu. Dan relationship Toma sama Luna menurut Ana kayak gimana ya? Agak geli-geli aja Ana lihatnya ketika mereka udah ketemu, di mana si Toma juga kayak cacing kepanasan tiap ada sangkut paut dengan Luna gitu ya. Mohon maaf nih ya, jadi kayak berasa agak pedo aja gitu si Toma di sini ya. Jadi sahabat bukan, lovers juga Ana nggak tahu gitu kan, umur juga jomplang gitu kan. Nah, karena si Luna di sini berhasil diselamatin sama si Toma, katanya sih masa depan juga katanya berubah di sini ya, kata si Kento ya, katanya masa depan telah berubah. Ya udah, nanti lu ngomong ke depannya gini lagi, masa depan tidak akan berubah walaupun jalannya sudah berubah sekarang. Ya nggak konsisten, Pak. Gitulah terus ya, pokoknya tentang Kento ya seperti itu ya, katanya masa depan di sini berubah karena ya ini seperti yang dia lihat, tapi dia nggak expect Toma itu nyelamatin si Luna gitu ya di sini. Oke. Dan kalau kita lihat scene ini tuh kayak Takeru nyelamatin Kanon di episode belasan ketika 15 icon ini sudah terkumpul. Kemarin Anda lihat di fanpage-nya Keramas, Pak. Ada-ada aja nih Keramas ya. Jadi pas dikasih lihat comparison scene-nya itu bener-bener sama banget ketika si Takeru ini nyelamatin si Kanon, sementara si Toma ini nyelamatin si Luna ya. Itu sama banget ya. Wajar lah, penulisnya juga sama gitu ya. Jadi katanya di sini cuman bedanya itu lebih banyak di X-nya, lebih banyak karakternya, lebih banyak Kamen Rider-nya. Tapi menurut Ana ya kalau dibandingkan sama Ghost ya Saber jauh lebih oke lah ya. Cuman adalah kekurangan ya. Udahlah, nanti kita bahas nanti ya. Nah, di sini prosesnya hancur, pedang suci ya di sini pada balik lagi ke para ksatria masing-masing ya. Dan ajaibnya di sini segelnya itu sudah terbuka semua, teman-teman ya. Di sini jadi terjawab kenapa Slash sama Buster itu di episode kedepannya bisa henshin lagi nanti ya. Setelah beberapa episode nggak henshin, termasuk Daishinji itu ya. Dari episode berapa Daishinji udah nggak henshin ya, sekarang udah bisa henshin lagi. Nah, ini antara prosesnya gagal atau ketika si Kento ini dikalahkan sama Falkion, di mana dia kehilangan Angkokuken ya kan, dan langsung nancep. Itu ada 2 faktor, nanti kita bahasnya di lain kesempatan juga. Tapi pokoknya di sini ya karena prosesnya gagal, intinya para ksatria ini balik lagi ke usernya masing-masing dan juga segelnya terbuka. Semuanya bahagia. Dan juga Yuri juga balik lagi nih setelah menghilang di episode kemarin kena serangan sandwich depan belakang di situ ya. Dan si Yuri balik lagi ya. Toma Saikyoda. Dan walau proses ini terlihat gagal, tapi Master Logos ini tetap mendapatkan si Omniforce Wonderite Book ya. Tapi secara teori, apalagi dari Yuri, ini mestinya tidak sempurna ya katanya ya. Jadi Kamen Rider Solomon itu tidak begitu sempurna sekali lagi ya.
Tapi tetap aja di sini kuat banget ya. Secara kita lihat kan dia tiba-tiba langsung dapat pedang yang repaintnya King Arthur itu kan, langsung ditebas gitu, langsung semuanya itu kayak dapat penglihatan dunia yang hancur kayak si Kento ya. Nah di sini Lunanya hilang ya, walau sudah berhasil diselamatkan ya, katanya Toma aku ngantuk gitu. Luna cacing kepanasan lagi pak. Mungkin aja asumsi Ana sih atau prediksi Ana nih, mungkin karena tenaganya si Luna atau energinya si Luna itu habis terkuras gara-gara ritual ini kan. Ritualnya soalnya kan besar-besaran banget gitu ya. Mungkin nanti balik lagi ya. Jadi para karakter juga tidak terlalu cemas gimana. Toma juga termasuk gitu ya, dihibur sama Mei-chan. Jadi ada kemungkinan besar pasti Luna balik lagi sih ke depannya. Mungkin jadi kunci untuk final formnya Saber nanti. Kita tungguin aja ya. Dan Kento di sini lebih memilih Ankokuken daripada si Raimeken Ikazuchi. Ini lucu loh, pas pedangnya ketancep 2 biji, aduh gue pilih mana ya, Raimeken atau Ankokuken. Ternyata yang diambil Ankokuken ya. Padahal para fans ini Ana yakin pasti udah deg-degan ini. Kok Kento balik lagi jadi Espada? Tetap Ankokuken yang diambil. Yang Ana suka di sini dia tetap konsisten ya, walaupun emang stagnan. Dia tetap masa depan tidak berubah, tapi dia tetap ya di situ ya dengan karakternya, yaitu dengan bukti Ankokuken tetap diambil sama dia. Ini dijelasin sama aktornya langsung, si Aoki Ryo ya kalau nggak salah. Anda lihat di Twitternya dia jelasin kenapa dia lebih ambil Ankokuken. Jadi karena Ankokuken itu adalah salah satu peninggalan bapaknya kan gitu ya. Soalnya bapaknya kan dulu pengguna Ankokuken gitu. Jadi itulah yang diambil. Jadi seperti meneruskan gitu ya. Gimana ya terus. Kalian lihatlah di Twitternya Aoki Ryo ya. Jadi kalau misalkan Espada kan ya sebelumnya juga siapa gitu kan. Anda juga belum tahu kan relationshipnya dengan si Kento seperti apa. Kalau Ankokuken kan itu bekas dipakai bapaknya gitu. Jadi mungkin lebih ngefeel ya di situ. Nah, terus ada harapan juga Ana semoga si Ren di sini lebih menarik lagi ya sama si Desas ya, soal saganya ini, soal dia yang ingin bertambah kuat. Dan minggu depan Kamarade Solomon bakalan muncul dan melawan para ksatria, jadi Circle Sword of Logos Circle lawan si Kamarade Solomon ya. Dan Durendal dan Sabella juga secara mengejutkan udah join ke kubu Toma, dan mestinya setelah semua kejadian di episode ini kekesalan mereka memuncak sih ya, dan ada alasan juga untuk pindah ke kubu si Toma, jadi nggak terjadi tiba-tiba banget ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman ya, semua ksatria melawan Solomon bakalan seru nih ya. Dan Solomon sesuai yang Anda bilang tadi kan kayak tidak sempurna ya, karena prosesnya itu tiba-tiba kayak dihentikan sama si Toma gitu kan ya. Jadi mungkin aja ada asumsi di sini si Solomon ini bisa lebih sempurna lagi. Ketika dia bisa lebih sempurna lagi, mungkin dia lebih menyeramkan lagi formnya ya. Jadi sama kayak Evolved aja gitu ya. Evolved phase 1, phase 2 sampai si phase 3 gitu kan ya. Jadi kita tungguin aja teman-teman ya. Dan Ana tadi kan sempat bilang ya, Ana kepikiran untuk podcast untuk episode ini. Jadi karena aplikasi streaming juga udah lancar, jadi kita nanti bakal gaskan ya. Soalnya Ana ada nemu teori-teori yang bagus banget di Instagram, jadi Ana gatel juga pengen bawain di podcast ya. Jadi ini bukan diskusi santuy teman-teman ya, nanti kalian boleh ikut ramaikan di kolom komentar ya. Jadi Ana sebagai narasumber lah bisa dibilang ya, tetap ada sumbernya kok yang bakal kita bahas ya. Jadi kita bakal breakdown episode 35 ini detail-detailnya, terutama soal prosesnya si Master Logos ini membangkitkan buku terkuat. Ini bakalan menarik banget loh. Pas Anda baca, wah keren ini asli. Ditunggu aja teman-teman ya, semoga ada waktu, semoga besoknya lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa juga komentar soal episode ini di kolom komentar bawah. Dan ayo dong komentarnya 1000 lagi dong teman-teman ya. Ayo tetap excited nonton Saber ya, karena ntar lagi nggak lama lagi tamat nih ya. Oke teman-teman, segitu aja. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe, dan akhirnya bye bye guys.